Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian rutin kita setiap bulan, kajian Muslimah Fathahillah. Kajian yang berfokus pada bagaimana kita mampu mengelola hati, menata pikiran, mengasah kolbu kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bahagia dari hari ke hari. Ya Bu ya, menjadi hamba Allah yang bahagia lahir batin, selamat dunia akhirat insya Allah. Baik. Alhamdulillah ya Bu, kita berada di sini pasti karena izin Allah. Ya, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini selain daripada Allah yang mengizinkan itu terjadi. Salawat dan salam tak lupa terus kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin kita selamat. Rasulullah manusia yang paling mencintai kita. Makanya dalam semua aspek kehidupan kita Rasulullah berikan contoh terbaiknya. Ya Bu, sering kan kita bahas gimana Rasulullah ingin kegiatan kita apapun itu, mulai dari bangun tidur, supaya bangun tidurnya kita mendatangkan pahala. Mau tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semuanya diberikan tuntunan oleh Rasulullah. Agar apa? Agar kita selalu mendapat pahala dari setiap kegiatan kita, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik ibu-ibu, jadi bukti cinta kita kepada Nabi, ingat ya Bu, bila disebut perbanyak salawat, kemudian kalau disebut nama Nabi kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kajian kita hari ini ibu-ibu kita beri judul dengan dari duka, dari sedih, dari musibah, dari bencana, bagaimana itu semua menjadi surga bagi kita, bagi orang yang tertimpa musibah maupun bagi kita saudara-saudara yang tidak kena musibah. Nanti kita akan bahas bagaimana cara kita menata hati kita ketika musibah itu, kesedihan, kesempitan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita juga nanti akan pelajari bagaimana caranya melepaskan kesedihan-kesedihan itu sehingga kesedihan itu menjadi sesuatu yang kita syukuri. Kira-kira penting gak ini Bu? Pingin tahu gak Bu? Pingin ya Bu, kita pingin. Karena saya mulai deh coba. Saya mulai pertanyaan kajian kita ini dengan satu pertanyaan. Boleh ibu-ibu yang sedang rapat boleh fokus. Oke, kita bisa mulai ya. Saya pengen kita semua itu benar-benar pulang dari sini tuh tercerahkan. Ya, tercerahkan. Jadi perjalanan kita itu Bu, perjalanan dalam menuntut ilmu, yang pertama kita pahami, yang kedua kita amalkan, dan yang ketiga kita bantu orang lain, kita ceramahkan lagi, kita sampaikan lagi, gitu ya Bu ya. Insya Allah. Baik. Saya mulai kajian kita dengan satu pertanyaan. Siapa di sini di antara kita yang nggak pernah sedih? Siapa di sini di antara kita yang nggak pernah berduka? Ada Bu? Ada? Nggak ada, nggak mungkin Bu. Setiap kita pasti pernah terluka. Setiap kita pasti pernah berduka, bersedih. Jangankan kita Bu, bahkan para kekasih Allah pun pernah mengalami satu momen ya, satu masa mengalami kepedihan dalam hidupnya, mengalami kesedihan dalam hatinya. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu pernah sangat berduka. Bahkan saking dukanya Nabi sampai disebutkan bahwa tahun itu adalah tahun kesedihan. Ingat ya Bu, pernah kita pelajari waktu SD. Apa nama tahunnya Bu? Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan, di mana tahun itu benar-benar tahun yang mendatangkan kepedihan bagi Rasulullah. Ketika itu istri yang dicintainya meninggal dunia. Padahal Khadijah ini adalah tempat Rasulullah bercerita, curhat, mendukung sepenuhnya dakwah Nabi.
Lalu pada tahun yang sama berdekatan pamannya Nabi Abu Thalib yang selama ini mendukung perjuangan Nabi, Allah panggil, meninggal dunia. Lalu Nabi juga pernah mengalami hinaan, cacian, makian ketika Nabi berdakwah ke Taif. Nabi datang ke Taif, Nabi berharap di Taif itu mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari dakwah Nabi. Tapi apa ibu-ibu yang diterima oleh Nabi? Nabi dicaci, dihina, dimaki, disuruh anak kecil ngiring-ngiringin. Oh, orang gila, ibaratnya kayak gitu ya Bu. Nabi datang ke Taif dengan baju putih, pulang-pulang bajunya sudah berlumur darah. Dan ini mendatangkan kepedihan. Jadi kepedihan itu bukan, jangankan kita, para kekasih Allah pun mengalami kesedihan. Bagaimana Nabi Yakub? Nabi Yakub juga sangat bersedih ketika anaknya Yusuf hilang. Betul Bu? Pernah dengar ceritanya ya Bu? Ketika Nabi Yusuf itu hilang, dibawa sama kakak-kakaknya main, terus dicemplungin ke sumur, pulang-pulang bilang sama ayahnya, wahai ayah, mohon maaf kami gak bisa jaga Yusuf. Yusuf dimakan oleh serigala. Ketika itu Nabi Yakub begitu bersedih. Saking bersedihnya Nabi Yakub Bu, menangis terus-menerus sampai dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Yakub matanya menjadi putih, menjadi buta. Demikian juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah sangat bersedih Bu ketika banjir bandang datang, anaknya diajakin naik ke kapalnya, anaknya gak mau. Wahai anakku, naik nak, sini nak. Gak mau ayah, hari ini aku mau naik ke gunung aja, aku pasti selamat. Ayahnya bilang gak ada hari ini yang bakal selamat nak, kecuali yang naik kapal ayah ini. Tapi anaknya Nabi Nuh tetap bandel, tetap gak mau naik. Akhirnya anaknya tenggelam dan Nabi Nuh sangat bersedih. Banyak lagi Bu kisah-kisah bagaimana Nabi Ayub yang juga ditimpa ujian oleh Allah. Maka peristiwa-peristiwa ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kepedihan, penderitaan, kegelapan hidup itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang setiap kita pasti akan mengalami. Lalu kalau ini setiap kita bakal mengalami, apa yang harus kita lakukan sehingga kita mampu membaca pesan cintanya Allah dari setiap suatu kejadian? Jadi saya ingin bacakan satu ayat Bu. Ibu-ibu yang pegang Quran boleh buka Al-Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah katakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Kata Allah, kami pasti akan uji kalian dengan sesuatu yang berupa ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, dan kekurangan dari harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Wabasyiris sabirin, kata Allah, dan beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Yang mana orang-orang yang sabar? Dilanjutkan ayat berikutnya, kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar itu orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang apabila ditimpakan satu musibah, maka dia katakan, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Bu. Lalu kata Allah di ayat 157-nya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat pengampunan dari Tuhannya dan mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah Bu. Lihat Bu dari ayat ini. Saya ulangi ya Bu. Ayat ini kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Kami pasti akan menguji kalian semua dengan rasa takut dan kelaparan. Ya Bu. Wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat, dan kami kurangkan juga dengan rasa kekurangan harta. Itu ujiannya Bu. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya diambil nyawanya, kematian. Wasamarat, dan samarat dan buah-buahan, maksudnya rizki gitu Bu, dikurangi oleh Allah sedikit. Tapi kata Allah apa ujungnya? Wabasyiris sabirin, tetapi berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Masya Allah Bu. Ternyata apa Bu?
ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa ujiannya tadi? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Itu semua adalah sebenarnya ujian, tapi yang ujungnya adalah kabar gembira buat kita. Kenapa Allah katakan wabasyiris sabirin? Beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Orang-orang yang mana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila diberi musibah, didatangkan mungkin usahanya bangkrut, keuangannya lagi sulit, kesehatannya lagi terganggu, atau ada orang yang dicintai diambil sama Allah, tapi dia berkata dalam hatinya bahwa sesungguhnya ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu kabar gembira apa yang akan kita dapatkan ibu-ibu? Dalam ayat 157-nya Allah katakan, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Kabar gembiranya apa? Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan kita rahmat. Jadi Bu, sebenarnya ujian-ujian, musibah-musibah, bencana-bencana, kesempitan, kepedihan kehidupan yang kita alami ini, itu adalah mendatangkan kabar gembira dari Allah. Syaratnya apa Bu? Syaratnya sabar. Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Ya, dan ujungnya apa? Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi petunjuk sama Allah. Banyak sekali Bu orang-orang yang ketika mengalami kepedihan dalam hidupnya justru dia mendapatkan hidayah. Betul Bu? Banyak sekali orang-orang yang dalam kesempitan kehidupannya justru dia mencari hidayah. Ya Allah, aku capek ya Allah. Justru dia mencari bagaimana ini ya Allah. Gitu ya Bu. Jadi syarat untuk kita mendapatkan kabar gembira dari musibah atau kesempitan kehidupan yang kita alami hari ini adalah syaratnya kita bersabar. Makanya Allah katakan juga dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita lagi susah, lagi perih, hidup lagi sempit banget, ya Allah kok gelap banget hidupku ya Allah, kata Allah coba dua ini, minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi Bu, kalau kita lagi susah, banyak-banyakin sholat Bu, banyak-banyakin sholat sunnah, ya mendekat kepada Allah. Nah sekarang lalu bagaimana caranya kita menata hati kita ya Bu, supaya kita bisa bersabar dalam setiap musibah. Kita bahas dulu Bu, kenapa kepedihan ini, kesedihan ini berbahaya Bu kalau kita diemin terus. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi itu dikatakan bahwa tidak ada hal yang paling dicintai setan Bu melihat sedihnya orang-orang beriman. Jadi Bu, kalau kita sedih terus menerus Bu, itu setan senang banget Bu. Karena kesedihan itu akan membuat kita tuh mudah dibisiki oleh setan. Kalau kita lagi sedih tuh Bu, setan tuh gampang ngerayu kita. Setan itu sebenarnya dia nggak benar-benar bisa memasuki diri kita, hati kita. Dia cuman was-was, cuman bisik-bisik. Di mana dia bisik-bisiknya Bu? Di mana setan ngebisik-bisikin kita? Bukan di telinga kita Bu, tapi fi sudurin nas, di sudur kita. Sudur itu tuh ibaratnya tuh ibarat rumah. Setan itu hanya bisa bisik-bisik, ngajak-ngajak kita tuh dari halaman rumah kita. Dia tuh nggak bisa masuk ke hati kita Bu. Cuman dia dari halaman rumah kita tuh aja, kayak ibaratnya orang tuh sini ikut yuk gitu. Maka orang yang lagi bersedih dia akan mudah dibawa oleh setan Bu. Tapi kalau orang yang imannya lagi kuat, dia nggak lagi sedih, walaupun setan gini-gini dia nggak, no, aku nggak mau ikutin ajakan kamu. Tapi buat orang-orang yang lagi bersedih akan mudah Bu. Lagi sedih, lagi patah hati, lagi sempit, kata setan gini, tuh, ayo naik ke gedung tinggi, lompat dari gedung tinggi itu. Ada nggak Bu orang yang melakukan itu Bu? Ada. Tuh pisau, ambil pisaunya. Nauzubillah. Maka ini berbahaya Bu, kalau kesedihan itu tidak kita tata. Tidak kita tata batin kita untuk menghadapi kesedihan-kesedihan yang Allah datangkan kepada kita. Ya Bu ya, maka kesedihan itu harus benar-benar kita tata. Setan itu Bu, kadang-kadang dia suka bilang kalau kita sedih itu, ya seandainya aja. Itu nggak boleh ya Bu. Itu adalah perkataan setan. Setan tuh gampang masuk yang orang di hatinya tuh ada seandainya saja.
Ibu usahanya nggak berhasil nih, usahanya bangkrut, lagi sempit ekonominya. Terus ngomongnya, seandainya aja waktu itu aku nggak begini, seandainya itu pintu masuk setan, Bu. Jadi tidak boleh bilang kaza wa kaza laukana atau apa gitu ya, seandainya, wah coba aja, maka itu tidak dibenarkan dan itu mengundang pintu masuknya setan. Maka ada 5 keyakinan, Bu. Ada 5 keyakinan yang harus kita hujamkan kuat-kuat ke diri kita agar kita mampu menghadapi ujian yang Allah berikan ini dengan rasa sabar. Dan bukan hanya sabar, nantinya berujung dengan syukur. Kita akan mencintai takdir kita. Ya, Bu, bukan lagi kita membenci takdir kita, tapi kita mencintai. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku udah dikasih ujian seperti ini ya Allah, karena ini aku jadi menemukan hidayah-Mu ya Allah. Banyak gak, Bu? Saya pernah, Bu, merasakan seperti itu. Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau beri ujian ini. Justru dengan ujian ini aku menemukan cara mendekat kepadamu. Ya, Bu, maka ujungnya kalau kita mampu menata ruang batin kita menghadapi kesedihan, menghadapi ujian, kita akan bukan hanya kita tidak bersedih, tapi kita akan mensyukuri setiap episode kehidupan kita yang Allah takdirkan hari ini. Siap, Bu? Siap ya, Bu ya? Kita coba pelan-pelan kita pelajari. Saya mau bicara nih dari hati ke hati gitu ya, bahwa kita tuh sekarang ini kita udah paham ya, Bu, bahwa ujian, kesedihan itu pasti akan mendatangi kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minatin, apa, Bu? Fi jasadihi wa waladihi wa malihi. Kata Nabi, enggak akan pernah berhenti ujian itu menimpa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ujian di mana? Fi jasadihi, di kesehatannya, di fisiknya. Wa waladihi, ujian di relationshipnya, hubungan dia dengan anak, itu ujian, Bu. Hubungan dengan suami, dengan keluarga, ipar. Wa malihi, dan ujian di hartanya. Kadang kita lagi sempit hartanya ya, Bu. Tapi apa kata Nabi? Hatta yalqallaha wa ma alaihi minal khati'ah. Sampai kapan ujian ini ya Rasulullah? Sampai kamu bertemu Allah dan gak lagi membawa dosa. Masya Allah, Bu. Jadi terkadang Allah tuh datangkan ujian buat kita supaya kita bisa pulang kepada Allah tanpa membawa lagi dosa. Gitu ya, Bu. Nah, apa nih langkah apa, keyakinan apa yang harus kita hujamkan kuat-kuat ke hati kita agar kita mampu menerima kepahitan, kepedihan, duka, sedih yang Allah sedang hantarkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada 5 nih, Bu ya. Insya Allah kalau 5 keyakinan ini sudah kita masukkan ke dalam hati nurani kita, kita nggak akan lagi galau, Bu, menghadapi hidup ini ya. Yang pertama, yakinlah, Bu, bahwa semua takdir kita hari ini adalah terjadi atas izin Allah. Yakinlah bahwa semua keadaan ini terjadi karena izin Allah. Apa dalilnya? Kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Gak akan terjadi satu musibah kecuali karena izin Allah. Oke, hari ini aku sakit, yakinlah, Bu, itu semua karena izin Allah. Lalu ayat ujungnya apa kata Allah? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang meyakini, mengimani bahwa ini adalah ujian dari Allah, maka Allah akan beri petunjuk hatinya. Ya, Bu ya. Jadi kita harus yakin dulu, Bu, bahwa iya, ya Allah. Makanya tadi orang-orang yang mendapat kabar gembira adalah orang-orang yang apabila diberi musibah, dia katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yakin sepenuh hati bahwa kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Harta kita ini milik Allah dan kalau Allah mau ngambil, ya udah, kita akan dengan senang melepasnya. Anak kita ini milik Allah, pasangan kita milik Allah, jabatan, kemuliaan, ini semua dari Allah. Maka yang pertama kali yang perlu kita hujamkan kuat-kuat di hati kita, Ibu, adalah yakinlah bahwa ini semua atas izin Allah. Lalu dalam ayat yang lain juga surat Al-Hadid ayat 22-23 Allah katakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
Gak ada suatu pun yang menimpa kalian di muka bumi ini ataupun pada diri kalian, kata Allah, kecuali sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ya, inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya itu tuh mudah bagi Allah. Untuk apa semua itu Allah berikan, Bu? Kadang-kadang Allah kasih kita, kadang-kadang Allah ambil dari kita. Untuk apa semua itu, Bu? Kata Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu semua Allah jadikan, Bu, episode itu dalam kehidupan kita supaya likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kita enggak terlalu bersedih hati terhadap hal-hal yang enggak kita dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, supaya kita nggak terlalu euforia, nggak terlalu berbangga diri terhadap apa-apa yang sudah kita dapatkan. Masya Allah, Allah tuh sayang banget, Bu, sama kita. Allah atur, kadang Allah beri kita, kadang Allah ambil. Supaya apa itu semua? Supaya kita nggak terlalu bersedih. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu nggak terlalu sedih terhadap hal-hal yang gak kamu dapetin. Kita pengennya tahun ini bisa punya rumah, tapi gak diizinkan, belum diizinkan sama Allah. Ya udah, kita gak terlalu taksau, gak terlalu sedih, gak terlalu berputus asa. Wala tafrahu bima atakum, supaya kita juga gak terlalu berbangga diri dengan apa yang udah kita dapat. Kadang-kadang, Bu, terlalu bangga diri membuat kita jadi sombong. Ya, kadang-kadang ada keinginan kita yang Allah berikan, tapi nanti suatu saat Allah ambil. Itu semua dalam rangka apa? Untuk kebaikan kita, Bu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Allah. Allah gak suka sama orang yang berlebih-lebihan, terlalu bangga, senang. Wah, kita euforia gitu, Bu. Kesenangan yang terus-menerus kita dapatkan dalam hidup ini, itu akan mendatangkan apa, Bu? Mendatangkan kesombongan. Seolah-olah kita ini sudah yang paling disayang sama Allah. Makanya kadang-kadang Allah selipin tuh di antara kesenangan-kesenangan itu, Allah selipin kesedihan. Di antara anak kita nih 5 orang, 4 orang pintar, berprestasi semua, tapi Allah kirimkan 1 anak yang membuat kita akhirnya sadar, iya ya, ternyata nggak semua sesuai dengan maunya kita. Ya, Bu, kadang-kadang Allah kasih nih bagus, terus diselipin sama Allah dikit rasa susah. Untuk apa? Untuk kita terus stabil. Orang-orang beriman itu, Bu, punya emosi, punya hati yang stabil, Bu. Dikasih yang enak-enak, itu orang beriman tuh ada batasnya, Bu. Itu adalah batasnya syukur. Dikasih yang susah-susah, orang beriman itu ada batasnya, Bu. Itulah adalah sabar. Jadi kita orang beriman ini dikasih senang, kita nggak kaget, kita respon dengan rasa syukur. Dikasih kesulitan, kita juga nggak mengeluh, nggak langsung galau, nggak, karena kita ada batas bawah, yaitu sabar. Maka benar kata Nabi, sungguh ajaib urusan orang beriman. Ajabali amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, sungguh ajaib orang-orang beriman ini. Semua keadaan itu buat orang beriman tuh baik. Diberi nikmat yang banyak, dia bersyukur dan itu kebaikan buat dia. Diberi nikmat yang sedikit atau diberi kesulitan oleh Allah, dia bersabar dan itu kebaikan buat dia. Jadi buat orang beriman semua keadaan ini mendatangkan kebaikan. Ya, Bu, dikasih rezeki banyak berlimpah, akhirnya dia bersyukur, dia banyak bersedekah, dia memanfaatkan rezekinya untuk kebaikan, dan itu adalah pahala untuknya. Tapi begitu dia diberi kesempitan, gak punya uang, diberi sakit, diambil orang-orang yang dia sayang, ya, Bu, kehilangan orang-orang yang dia cintai, dihianati kepercayaan kita, dihianati cinta kita, kemudian dia bersabar, itu pun mendatangkan kebaikan untuknya. Makanya sampai Nabi pun takjub gitu, amazed gitu sama orang beriman. Ya Allah, keren banget ya orang beriman. Sampai Nabi itu memuji orang-orang beriman, Bu. Ajabali amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang-orang beriman. Inna amrohu kullahu khair, semua urusan orang-orang beriman adalah baik. Diberi nikmat banyak, dia bersyukur. Diberi kesulitan, kepedihan, kesempitan, dia bersabar. Dan dua-dua respon ini mendatangkan kebaikan. Gitu ya, Bu.
Nah, yakin yang pertama ini harus kita hujamkan kuat-kuat. Ada satu ungkapan Bu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab katakan apa? Hatiku tenang. Jadi orang beriman tuh sebenarnya nggak perlu galau Bu. Apalagi galaunya di sosial media. Apa-apa curhatnya di sosmed gitu. Ada Bu di sini Bu yang begitu? Enggak, insya Allah ya Bu ya. Apa-apa ya Allah, ini kok duit susah banget, ngomongnya di status Facebook, ya Allah barang-barang semua mahal ya gitu. Ada Bu yang begitu? Enggak lah, insya Allah ibu-ibu yang sudah ngaji di Fatahillah, insya Allah dia punya jiwa yang tenang. Sebagaimana Umar bin Khattab katakan, hatiku tenang karena aku yakin apa-apa yang menjadi takdirku maka tidak akan pernah melewatiku, dan apa-apa yang melewatiku berarti itu bukan takdirku. Ya Bu, bisa diulang Bu? Hatiku tenang karena aku yakin apa-apa yang menjadi takdirku pasti tidak akan melewatiku, dan apa-apa yang melewatiku pasti itu bukan takdirku. Nih buat yang para pedagang ya, penggalih gitu, nggak usah galau Bu. Kalau ada orang datang ke toko kita udah ngacak-ngacak terus nggak jadi beli, ya itu berarti bukan takdir kita. Karena yang udah pasti takdir kita nggak akan melewati kita, ya Bu ya. Dan apa-apa yang melewati kita berarti itu bukan takdir kita. Itu kata Umar bin Khattab. Dalam ungkapan yang lain Umar bin Khattab juga pernah ngomong gini Bu, aku nggak pernah risau terhadap apapun keadaanku hari ini, baik keadaan senang ataupun keadaan susah, karena aku tidak pernah tahu mana yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi kesusahan itu yang terbaik oleh Allah buat kita, ya Bu. Maka orang-orang yang beriman hatinya akan tenang, karena dia yakin apa-apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatiku, dan apa-apa yang melewatiku berarti itu bukan takdirku, ya Bu. Baik. Nah, maka penting ini untuk kita pahami, ya Bu, untuk kita yakini. Apa tadi yang pertama? Yakin semua terjadi atas izin Allah. Lalu keyakinan yang kedua. Nah, ini ada 5 ya Bu. 5 ini harus kita hujamkan kuat-kuat di hati kita. Keyakinan yang kedua, yakinlah bahwa semua keadaan ini sudah terukur oleh Allah. Ya Bu, apapun ujian yang menimpa kita hari ini, sejatinya Allah itu sudah ngukur bahwa kamu mampu. Ya Bu, diberi kesakitan ini hari ini nggak bisa jalan, diberi sakit ini, diberi kesempitan harta. Ya Bu, ujian kita kan nggak lepas dari 3 tadi ya Bu. Apa tadi yang kata Nabi? Kesehatan, jasadihi, wa waladihi, atau ujian hubungan dengan tetangga, dengan relationship lah pokoknya, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan ipar, dengan mertua, atau fi malihi, atau ujian dalam keuangannya, finansial. Nah, maka ketika ujian-ujian dalam 3 hal ini datang dalam kehidupan kita Bu, yakinlah bahwa ini semua Allah sudah ukur bahwa kita pasti mampu melewati ini. Ada orang yang diuji dengan kehilangan anaknya, ya Bu. Ada Bu. Jangankan kita Bu, Rasulullah itu diuji. Anaknya masih kecil-kecil yang laki-laki itu diambil semua sama Allah. Ya Bu. Ada yang diuji dengan kekurangan harta. Siapa Bu? Nabi Ayub tuh Bu, ya Allah, diujinya luar biasa. Badannya dikasih sakit, anaknya pergi, istrinya pergi, usahanya bangkrut. Itu ujian yang dialami oleh para nabi. Maka yakinlah Bu, ketika ujian itu datang, boleh deh ibu-ibu semua cek, apa ya ujian yang lagi aku rasa hari ini. Cek Bu, yakinlah bahwa Allah sudah mengukur bahwa ibu mampu melewati itu semua. Kata Allah apa Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu gak berikan ujian kepada seseorang kecuali sudah tahu bahwa orang itu pasti mampu. Jadi ujian-ujian kita hari ini Bu, sebenarnya bukan ujian kemampuan. Karena sejatinya Allah udah tahu bahwa kita pasti mampu menghadapi ujian ini. Tapi ini lebih kepada ujian kemauan. Mau gak kita menghadapi ujian ini kembali kepada Allah? Mau gak kita mengaku kepada Allah bahwa Allah, ya Allah, aku terima ujian ini. Jadi jangan lagi bilang, ya Allah, aku gak mampu ngadepin ujian ini, ya Allah, aku gak mampu, ya Allah. Enggak, bukan gak mampu, kamu gak mau.
kamu nggak terima, ya Allah aku nggak mau terima, aku nggak mau diuji seperti ini. Ya Bu, jadi ini bukan ujian kemampuan. Karena kalau ujian kemampuan Allah sudah ukur bahwa kita pasti mampu. Ketika ujian itu datang, itu Allah udah ukur Bu. Hari ini aku diberi ujian misalnya, naudzubillah, siapa Bu, saudara-saudara kita coba sekarang yang lagi diuji sama Allah. Masya Allah, itu memang berat. Tapi yakinlah kalau saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana dia mampu bersabar. Wabasyiris sabirin, kata Allah, setelah ini akan ada kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita lagi ada diuji sama Allah Bu hari ini, boleh kita cek hati kita masing-masing. Yakinkan Bu di dalam hati kita bahwa kita pasti sudah dianggap, sudah diukur oleh Allah bahwa kita akan mampu melewati ini semua. Ya Bu, jadi ini bukan ujian kemampuan, tapi ujian kemauan kita. Mau nggak kita terima ujian ini dengan ridho? Mau nggak kita kembali kepada Allah menghadapi ujian ini? Mau nggak kita memperbaiki diri dengan ujian ini? Gitu ya Bu. Maka keyakinan akan kemampuan kita ini, keyakinan akan firman Allah bahwa kita mampu, ini akan menguatkan hati kita Bu ketika kita menghadapi ujian. Dan ujungnya nanti kita akan mampu menjadi hamba Allah yang bersabar. Lalu yang ketiga apa Bu? Nah ini kita masuk yang ketiga. Kalau ujian itu datang agar hati kita mampu tenang dan kita akhirnya mampu bersabar, yakinlah bahwa semua kepahitan ini, kepahitan yang sedang kita alami ini, itu adalah penggugur dosa-dosa kita. Bu, terkadang dalam hidup ini Bu, banyak dosa-dosa kita tuh yang gak gugur dengan amal soleh kita. Dosa kita nggak gugur dengan puasa kita, dengan sholat kita, tapi boleh jadi dosa kita akan gugur dengan kepahitan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Ibu-ibu, saya mau tanya Bu, kalau seandainya dengan itu dosa kita digugurkan oleh Allah, kira-kira hati kita bakal lega nggak nerima ini semua Bu? Lega Bu. Kita jujur deh, kita ini manusia penuh dosa ya Bu. Bahkan kata Nabi sehari itu kita nggak lebih dari 70 kali melakukan dosa, baik kecil maupun besar yang tanpa kita sadari. Makanya kita disunahkan untuk beristighfar banyak-banyak, karena dosa kita banyak Bu. Dan dengan kepahitan, dengan musibah, dengan duka yang Allah hadirkan hari ini dalam kehidupan kita, itu kata Nabi adalah penggugur dosa kita. Kita hanya tinggal sabar, kita hanya tinggal ridho, terus pelan-pelan dosa kita dihapuskan sama Allah. Siapa hari ini yang gak bahagia Bu dosanya digugurkan? Bahagia gak Bu dosa kita digugurkan? Banyak dosa kita Bu yang gak gugur dengan amal soleh kita. Amal soleh kita itu boleh jadi juga karena nggak karena Allah ya Bu. Akhirnya amal soleh kita nggak diterima. Jangankan untuk menjadi tabungan pahala, jangankan untuk menggugurkan dosa, untuk menjadi tabungan pahala pun amal kita akhirnya nggak dicatat sama Allah. Maka bersyukur hari ini kalau kita ditimpa sedikit kepedihan, sedikit kesempitan. Tadi ya Bu, kata Allah apa tadi? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami uji, kami pasti uji. Kata Allah tuh pakai lam takkid tuh Bu, lam taukid. Jadi Allah pastikan, Allah tegaskan, kami pasti akan uji kalian. Ya, dengan apa? Bil khauf, dengan ketakutan, waju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat, dan dengan sedikitnya harta, dengan kehilangan nyawa, dengan apa lagi Bu? Dengan sedikitnya buah-buahan rizki. Tapi kata Allah ujungnya apa? Wabasyiris sabirin. Tapi kasih kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Jadi tugas kita Bu, kalau lagi pedih hidup kita Bu, tinggal sabar. Pasti nanti akan ada kabar gembira yang menanti. Sabar aja nggak cukup, kata Allah dalam sebuah ayat dikatakan wasta'inu bisobri wassolah. Jadi kalau mau segera Allah selesaikan masalah kita, segera datang kabar gembira, sikap kita cuma dua, sabar dan banyakin sholat.
Sabar itu apa? Nanti kita bahas lagi ya Bu. Sabar itu tinggal kita menahan, tidak mengeluh, tidak mengumpat, tidak marah dengan takdir ini. Ya Allah, aku tuh udah sholat, udah rajin ngaji, rajin puasa, tapi kenapa hidupku masih sempit ya Allah? Itu namanya kita marah dengan Allah. Namanya kita sukhuf, kita nggak terima. Ya Allah, kenapa ya Allah? Dengan kita bertanya kenapa itu aja tuh Bu, itu menunjukkan kita tuh protes dengan takdir Allah. Maka sikap orang beriman adalah, ya Allah, aku ridho, aku terima. Ridho itu arti terima ya Bu, acceptance. Aku ridho ya Allah, aku terima takdir hari ini. Kenapa? Karena aku yakin takdirku hari ini, kepedihanku hari ini akan menggugurkan dosa-dosaku. Jadi keyakinan ketiga, yakin bahwa kepedihan yang Allah hadirkan adalah menggugurkan dosa. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis Nabi katakan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan di situ ada kafarah, melainkan di situ ada pengguguran dosa. Ya Bu, kira-kira kalau kita paham, kita yakin dengan keyakinan ini, kita nggak akan ngeluh lagi ya Bu, kalau ada kesempitan atau kepedihan dalam hidup kita. Baik, lalu yang keempat, keyakinan yang keempat, kata Allah, semua kita yakin Bu, lagi sepedih apapun hidup kita hari ini, yakinlah bahwa kita pasti ditolong oleh Allah. Yakin Bu, sepedih apapun kondisi kita hari ini, ya Allah, hatiku hancur ya Allah, aku dikhianati ya Allah. Ya Allah, hatiku hancur ya Allah, harta yang kukumpulkan bertahun-tahun sekarang habis semua ya Allah. Itu semua mendatangkan kepedihan. Tapi yakinlah Bu, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, inna alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami menolong orang-orang beriman. Allah yang udah ngomong Bu, Allah mewajibkan dirinya, dia akan menolong kita orang-orang beriman. Maka yakinkan ini dalam hati ya Bu ya. Oke, masukkan ini, hujamkan kuat-kuat ke diri kita bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Bu, yakin Bu bahwa kita pasti ditolong Allah. Ya Bu ya. Maka lalu keyakinan yang kelima adalah, sudah 5 ya Bu? Semua atas izin Allah. Oh ya, satu lagi, semua itu pasti baik dari Allah. Ya Bu, semua pasti baik dari Allah. Ini adalah keyakinan yang harus kita hujamkan kuat-kuat Bu. Ketika kepahitan itu datang, yakinkan dalam hati kita bahwa semua itu baik dari Allah. Ya Allah, aku biasanya tiap hari itu omsetku 50 juta ya Allah, kok hari ini cuma 500 ribu ya Allah. Ops, yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Jadi kita nggak gelisah lagi Bu. Kata Allah apa Bu? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi hal itu kamu nggak suka, tapi itu baik untukmu. Aku nggak suka ya Allah kalau nggak punya duit, tapi itu baik buat kamu mungkin, kata Allah. Boleh jadi kalau kamu punya duit, kamu tuh maksiat terus. Ada duit kamu tuh mubazir terus. Ada duit kamu tuh kesana kemari terus, nggak sempat ibadah lagi. Oke, sekarang aku sempitin duitmu. Untuk apa? Supaya kamu kembali. Ayo, ada waktu untuk di rumah bersama keluarga. Ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Ya Bu. Ya Allah, aku sukanya sih 50 juta setiap hari ya Allah. Tapi kata Allah itu gak mendatangkan kebaikan buat kamu. Bu, kata ustazah saya, dia katakan Bu, kalau hidup kita ini selalu senang Bu, kita akhirnya ujungnya gak merindukan surga. Benar gak Bu? Kalau di dunia ini nih, kira-kira ibu-ibu nih tiap hari hidupnya senang aja, pokoknya gak ada masalah, duit berlimpah, harta, anak-anak baik, semua baik. Kira-kira ibu suka gak dengan surga? Pasti berpikirnya, duniaku udah surga, aku gak mau ninggalin ini, aku udah seneng nih di dunia udah surga.
Maka Allah tuh sayang sama kita, Bu. Allah hadirkan kadang-kadang sedikit kesedihan, sedikit masalah, sedikit musibah. Supaya apa? Supaya kita tetap terus merindukan Allah, supaya kita tetap terus merindukan surga. Orang yang hidupnya senang terus, Bu, biasanya dia akan takut mati, karena dia pikir dia nggak mau ninggalin surga yang ada di dunia. Padahal kematian itu sesuatu yang pasti. Jadi orang yang hidupnya terlalu senang itu, Bu, nanti dia akan melekat sangat kuat dengan dunia. Sehingga puncaknya apa, Bu? Ketika nyawanya mau diambil sama Allah, mau pulang menghadap Allah, itu jasadnya tuh menggenggam erat ruhnya tuh, Bu. Nggak mau, aku nggak mau. Akhirnya susah, Bu. Susah, pedih, sakit, Bu, ditarik tuh. Karena kesedihan, kemelekatan itu nanti terlihatnya ketika kita mau sakaratul maut. Allah ngajak pulang, kita nggak mau. Aku udah enak di dunia ini terlalu melekat di diriku. Oke, maka itulah, Bu, ya, yang harus kita yakini, bahwa semua yang terjadi di diri kita adalah baik dari Allah. Boleh diulang, Bu? Kalau kita lagi sedih, lagi berduka, agar kita mampu menjadi orang-orang yang bersabar, agar dari kesabaran itu Allah datangkan kabar gembira kepada kita, maka 5 keyakinan ini harus ada di diri kita. Apa tadi, Bu? Yang pertama, yakinlah semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, yakinlah semua sudah terukur oleh Allah. Allah udah yakin kita mampu. Yang ketiga, yakinlah semua ini menggugurkan dosa kita. Banyak dosa-dosa kita yang gak gugur dengan amal soleh kita. Dosa kita baru akan gugur dengan apa? Dengan kepedihan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Lalu yang keempat, yakinlah bahwa kita semua pasti ditolong oleh Allah. Jadi, Bu, kesabaran kita, air mata kita tuh gak ada yang sia-sia, Bu. Semua pasti dinilai oleh Allah. Lalu yang kelima, yakinlah bahwa semua itu baik dari Allah. Ya, Bu, kita tata dulu nih hati kita, Bu. Nanti baru kita bicarakan bagaimana caranya. Gitu ya, Bu, ya. Lalu sampai di sini boleh kita bungkus, Bu? Udah bisa dipahami, Bu, sampai di sini? Oke. Kalau 5 tatanan hati kita ini sudah tertanam, terhujam di hati kita, sekarang kita bahas bagaimana kaidah melepaskan kesedihan itu. Bu, kalau kesedihan ini adalah sebuah kepastian, setiap kita itu pasti pernah merasakan sedih, merasakan duka, maka bagaimana cara melepaskan rasa sedih itu? Ada 3 kaidahnya, Bu. Tadi kalau menata hatinya ada 5, kalau melepas kesedihan itu ada 3. Yang pertama, saya menyebutnya dengan 3M, Bu. 3M ya, Bu. Yang pertama, kita mengadu kepada Allah. Bu, kita mengadu kepada Allah. Maaf, yang pertama kita mengaku dulu, Bu. Mengaku dulu kepada Allah. Ya, Bu, mengakui semua rasa yang lagi kita rasakan hari ini. Bu, jangan pernah bilang kita padahal sedih tapi bilang gimana keadaannya? Enggak, aku enggak apa-apa. Jangan, Bu. Ya, kesedihan, emosi yang terus-terusan kita pendam itu akan menyakiti diri kita sendiri. Maka kita perlu mengaku, Bu. Ngaku aja sama Allah. Pengakuan adalah awal dari kepulihan. Orang-orang yang tidak mau mengaku, maka dia akan sulit untuk pulih. Ingat, Bu, orang-orang yang mau mengakui, maka dia akan mudah pulih. Tapi sesuatu yang tidak diakui tidak akan bisa dipulihkan. Nah, kalau ibu ingin pulih dari rasa sakit, dari rasa sedih, dari rasa duka, langkah pertama itu adalah pengakuan. Ngaku, Bu. Ngaku aja sama Allah. Ya Allah, aku pedih, ya Allah. Hatiku sedih sekali, aku kehilangan harta-hartaku, ya Allah. Ya Allah, hatiku sedih, ya Allah, aku hancur, aku kehilangan orang yang aku cintai, ya Allah. Ya Allah, aku sedih, ya Allah, hatiku hancur, aku kecewa, aku dihianati, kehilangan orang yang aku percaya, ya Allah. Ngaku, Bu. Karena pengakuan itu adalah awal dari kesembuhan. Pengakuan itu awal dari kepulihan. Ibu-ibu gak akan bisa sembuh kalau ibu-ibu gak mau ngaku. Ya, Bu, ada orang yang ngaku, aduh, saya ini orangnya ustazah, saya ini orangnya sombong, saya ini orangnya suka meremehkan orang lain. Dalam hati saya bilang apa? Sebentar lagi orang ini pulih. Karena dia udah di tahap pengakuan. Orang yang gak akan pulih itu yang gak mau ngaku. Mana? Apa salah saya? Emang saya sombong? Emang saya sombong apa sih? Itu masih jauh perjalanannya, Bu.
Tapi kalau dia udah di tahap pengakuan, saya kemarin baru aja orang dekat saya itu dia ngaku, iya saya banyak penyakit di hati saya suka ngedongkol sama orang, saya suka kesel sama orang. Dalam hati saya, insya Allah sebentar lagi pulih. Karena sudah di tahap pengakuan. Selama ini nggak mau ngaku. Selama ini saya kasih tahu, kamu begini loh orangnya. Coba deh, enggak, mana ada saya begitu. Enggak, saya nggak begitu. Saya bilang ini akan masih jauh sembuhnya. Tapi mulai mengaku, insya Allah awal dari kepulihan. Maka tahap awal ibu untuk sembuh dari kesedihan, dari duka, dari masalah, awali dengan pengakuan. Mengakui semua rasa yang kita rasakan ya Bu. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku kecewa. Ya Allah, aku marah. Ya Allah, aku dikhianati. Aku marah ya Allah. Boleh Bu, bilang sama Allah. Ya Bu ya. Lalu bukan hanya perasaan kita yang kita akui kepada Allah, agar kesedihan ibu ini gampang rilis, gampang kelepas ya Bu. Ada dua pengakuan yang tidak kalah pentingnya. Di samping kita mengakui rasa kita tadi, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, akui juga dua rasa ini Bu. Akui juga dua keadaan ini. Apa? Akui nikmat. Akui nikmat Allah Bu. Mengakui nikmat Allah. Ini terinspirasi dari apa Bu? Dari Sayyidul Istighfar. Ibu-ibu pasti udah hafal ya Sayyidul Istighfar. Kita baca setiap pagi, setiap sore. Gimana Bu? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bu, dalam Sayyidul Istighfar itu ibu-ibu harus tahu ya artinya ya. Kata kita dalam doa Sayyidul Istighfar itu apa? Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui semua nikmat-nikmatmu. Jadi Bu, supaya kesedihan itu cepat kita lepaskan, kita hilangkan, kita ingat-ingat nikmat Allah Bu. Oke, hari ini mungkin kita lagi kehilangan. Oke, hari ini kita lagi sempit keuangan. Oke, hari ini hutang-hutang kita masih belum lunas. Tapi jangan hanya berfokus pada itu Bu. Coba lihat yang lain. Ya, akui nikmat Allah yang lain. Betul ya Allah, hutangku belum selesai. Tapi coba lihat anak-anakku tumbuh jadi hafiz-hafiz Quran. Coba lihat suamiku sehat. Coba lihat aku juga sehat. Coba lihat ya Allah, alhamdulillah aku sekarang malah dikumpulkan dengan circle-circle kebaikan. Mungkin dulu waktu duitnya banyak teman-temannya ngajakin dugem, ngajakin kongko, makan sana, makan sini, nongkrong sana, nongkrong sini. Tapi coba lihat, dengan kesempitan keuangan, Allah pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang ngajak kita kepada kebaikan. Betul Bu? Dan itu adalah nikmat. Itu adalah rizki Bu. Sahabat yang soleh soleha itu adalah rizki. Kepahaman ilmu itu Bu, lihat Bu, boleh jadi masalah kita memang belum selesai. Kita mungkin masih bersedih, masih sempit hidup kita, kehilangan orang yang kita cintai. Tapi coba lihat, satu pintu yang ditutup sama Allah, banyak pintu-pintu lain yang dibuka sama Allah. Tapi masalahnya kita fokus kepada pintu yang ditutup aja. Ya Allah, kenapa pintu ini ketutup ya Allah? Coba dong geser sedikit pandangan kita. Oke, pintu rezeki kita mungkin lagi tertutup, tapi lihat pintu-pintu yang lain. Anak kita sehat walafiat, bahkan mungkin nambah anak lagi. Lihat bagaimana anak kita mampu jadi juara misalnya, bisa berprestasi. Anak kita sekarang jadi menghafal Quran, Masya Allah. Lihat pintu-pintu yang lain Bu. Maka akui semua nikmat Allah. Kenapa kita tuh gak bisa lepas dari kesedihan? Karena kita berfokus hanya pada masalah itu. Kita tongkrongin terus pintu. Ya Allah, kenapa pintu ini gak kebuka juga? Padahal kata Allah, yakinlah inna ma'al usri yusra. Kamunya aja gak mau lihat yang lain. Coba akui nikmat yang lain. Ya Bu, dengan kesusahan ini mungkin ya kita dipilihkan Allah hadir di majelis ilmu. Dan ibu-ibu tahu, ternyata kepahaman agama itu adalah rizki dari Allah. Ingat doa minta ilmu gimana Bu doanya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kepahaman dalam agama ini adalah rizki dari Allah. Tapi kita terbelenggu rizki itu hanya duit, ya Allah duit. Padahal rizki sahabat yang soleh rizki, kepahaman agama rizki. Ya Bu ya. Maka
Yang pertama kita akui adalah, ingat ya Bu, urutannya juga gitu, sesuai dengan urutan Sayyidul Istighfar tadi. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ubi zambi. Baru setelah itu kita akui dosa-dosa kita. Kita katakan dalam hati, ya Allah, aku terima semua kepedihan ini ya Allah, karena aku yakin kepedihan ini menggugurkan dosa-dosaku. Banyak dosa-dosaku ya Allah. Makanya kita diminta oleh Nabi untuk melazimkan istighfar. Jadi ada dua pengakuan tadi ya Bu, di samping mengakui rasa kita yang kita rasakan, yang kedua juga yang tidak kalah penting kita akui kepada Allah adalah mengakui nikmat-nikmat Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya, dan mengakui dosa-dosa kita. Wa abu ubi zambi. Gitu ya Bu. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita lakukan Bu? Kalau kita lagi sedih, kan ada 3M ya, kaidah yang kedua, mengadu. Setelah kita mengaku, kita mengadu. Mengadu kepada Allah. Mengadu kepada orang boleh nggak Bu? Boleh nggak? Boleh, asalkan orangnya bisa memberikan solusi, bisa menguatkan kita, bisa mencerahkan kita. Mungkin kita kalau udah depresi banget Bu, kita boleh datang ke psikolog ya Bu, ke psikiater, atau ke ustazah, ke ustadz. Boleh ngaku ke orang, tapi orang yang memang bisa kita percaya. Jangan kita ngadu ke dia terus ternyata masalah kita nggak selesai, tapi masalah kita malah disebar-sebar kemana-mana. Dipastikan kalau kita mau mengadu kepada manusia, kita pastikan itu adalah manusia yang orang yang bisa membantu kita untuk rilis dari kesedihan. Jadi Bu, mengadu ini penting Bu. Ya, kita kadukan semua rasa kepada Allah. Lihat Bu, nabi-nabi itu Bu, kalau dia lagi susah ya, doa-doa yang populer di dalam Al-Quran itu kan isinya apa Bu? Isinya tuh jadi doa itu Bu, doa itu bukan hanya meminta ya Bu, boleh dalam doa meminta, tapi lihat Bu, kebanyakan doa para nabi itu isinya hanya mengaku dan mengadu. Lihat Nabi Adam ketika dilempar dari surga, Nabi Adam tuh ngaku dan ngadu. Ngakunya apa? Rabbana zolamna anfusana, ya Allah aku ngaku, ya Allah aku yang udah zalim ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Nuh ketika berada dalam kegelapan, 3 kegelapan ya, kegelapan laut, kegelapan ikan paus, kegelapan malam. Doa Nabi Nuh gimana Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Isinya ngadu, nggak minta apa-apa, ngadu dan ngaku, ya Allah aku udah zalim. Ya Bu, jadi kalau dalam berdoa isinya itu tidak hanya meminta, tapi banyakin juga ngadu Bu, ngadu dan ngaku sama Allah. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, barang siapa yang datang kepada Allah mengadukan kelemahannya, maka akan Allah kuatkan. Barang siapa yang datang kepada Allah mengakui kekurangannya, kefakirannya, maka akan Allah cukupi. Barang siapa yang datang kepada Allah mengakui dan mengadukan kebodohannya, maka akan Allah beri petunjuk. Jadi kita ngadu sama Allah Bu. Ini salah satu juga usaha kita untuk bisa melepaskan kesedihan ya Bu ya. Jadi 3, yang kedua ya tadi mengadu. Apa yang kita kadukan kepada Allah? Kata para ulama, mengadu itu mampu menyembuhkan jiwa yang sedang terluka ya Bu ya. Hati, pikiran yang lagi bimbang Bu, ada satu riwayat, mungkin ibu-ibu udah pernah dengar, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, bahkan untuk sendal yang putus saja pun Nabi mengajak kita untuk mengadu kepada Allah. Siapa di sini ibu-ibu yang sendalnya putus ngadunya ke Allah? Nggak buru-buru cari tukang sol, atau nggak buru-buru cari toko sepatu lain Bu, itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Ngadu aja sama Allah, ya Allah sendalku putus ya Allah. Allah itu senang Bu kalau kita dikit-dikit ngadu, kalau kita dikit-dikit ngomong sama Allah, Allah itu senang. Beda kalau manusia ya Bu, kalau ngadu sekali 2 kali, yang ketiga kali ngadu mulu gitu. Tapi Allah tidak Bu, Allah senang kepada hambanya yang mengadu. Bahkan kata dalam riwayat diceritakan para sahabat itu Bu, untuk urusan garam dapur, peralatan dapur yang habis pun dia ngadu sama Allah, ya Allah garamku habis ya Allah. Dan ini keyakinan Bu, jangan anggap remeh. Kita kalau bertumpu pada kekuatan kita Bu, kita akan stres. Ya Allah, aku gak mampu kayak gini, maka ngadu sama Allah yang maha segalanya. Kalau kita bertumpu pada kemampuan kita, kita akan lemah.
Karena kita terbatas. Tapi kalau kita tumpukan seluruh persoalan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, insya Allah semua akan baik-baik saja. Ya Bu ya. Lalu yang ketiga Bu, setelah tadi apa yang pertama? Ngaku ya Bu sama Allah, nanti di 2/3 malam bilang sama Allah, ya Allah aku sedih gak punya duit ya Allah, aku pengen sedekah tapi gak punya duit ya Allah. Ngaku aja ya Bu. Kalau yang kedua ngadukan semua rasa. Lalu yang ketiga adalah apa Bu? Yang ketiga, melakukan kegiatan yang positif, menyibukkan diri dalam amal soleh. Bu, kadang-kadang kita kalau lagi sedih kan suka mager ya Bu. Benar nggak Bu? Orang sedih itu senangnya apa Bu? Tidur di kamar, pokoknya males, mager. Nah kata Nabi itu, kalau kita lagi, Nabi SAW Bu, Rasulullah ketika lagi sedih berduka, Rasulullah berdakwah ke Taif. Rasulullah pergi berdakwah. Sama, kalau kita lagi sedih, lakukan amal yang baik, sholat baca Quran, datang ke kajian, bergabung ke komunitas-komunitas kemanusiaan. Kayak sekarang nih Bu, kita lagi, saudara-saudara kita lagi ada bencana. Ayo Bu, kita lakukan sesuatu, sibukkan diri kita dalam amal soleh. Insya Allah kesedihan yang kita lagi rasakan pelan-pelan tuh hilang. Oh iya ya, ternyata banyak yang lebih susah dari kita. Oke, kita hari ini mungkin gak bisa makan ayam, tapi saudara-saudara kita di Aceh, jangankan ayam Bu, insya Allah. Jadi dengan kita begitu tuh kita akan bisa sembuh dari kesedihan kita. Gitu ya Bu. Jadi ketika kesedihan-kesedihan itu datang, lakukan, sibukkan diri kita dengan amal-amal soleh. Bergabung Bu, jangan sendirian Bu. Bergabung dalam komunitas ya Bu, ikut kegiatan apa. Nanti pelan-pelan kesedihan itu akan rilis. Cari lingkungan yang membuat kita semakin dekat sama Allah. Cari lingkungan yang membuat kita banyak manfaatnya, melakukan amal-amal soleh. Gitu ya Bu. Maka itulah yang harusnya kita lakukan agar kita mampu melepaskan kesedihan-kesedihan yang menimpa kita. Oke, kalau kita melihat saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Padang yang sekarang lagi ketimpa bencana, mungkin itu jadi ladang kebaikan buat mereka. Terus buat kita apa? Kita bisa ambil bagian Bu. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, man naffasa min muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudara muslimnya dari kesulitan dunia, maka akan Allah lepaskan kesulitannya di yaumil akhir nanti. Bu, yaumil akhir itu Bu, Masya Allah, diriwayatkan tuh matahari sejengkal, keringat kita itu sampai memenuhi tubuh kita, huru haranya itu luar biasa berat. Tapi orang-orang yang senang melepaskan kesulitan saudara muslimnya, nanti akan Allah lepaskan dia kesulitan di yaumil akhir. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ayo doakan. Yang ada kelebihan rizki, berikan donasi. Yang ada kelapangan waktu, ada tenaga, ayo datang kunjungi saudara-saudara kita. Lihat dia, mungkin kehadiran kita itu bisa jadi pelukan hangat buat mereka. Ya Bu, insya Allah nanti kita dari tim Fatahillah akan berangkat besok pagi. Kita ada berapa orang dari tim Muslimah Fatahillah ya, kita kan punya komunitas namanya Muslimah Fatahillah Community. Silakan ibu-ibu kalau mau bergabung di grup. Nah insya Allah besok kita akan membawa donasi langsung, karena kita ingin bertemu langsung dengan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Gitu ya Bu ya. Jadi ingat baik-baik hadis ini. Man nafasa min muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan fi yaumil qiyamah. Jadi insya Allah Bu, gak akan ada yang sia-sia ya Bu. Kita lepaskan kesulitan saudara kita, siapapun yang ada di dekat kita, yang dimanapun yang bisa kita lakukan. Insya Allah Allah akan lepaskan kita nanti dari kesulitan kita di yaumil akhir. Ya Bu, kata Nabi dalam sebuah hadis, gak sempurna keimanan kalian sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Gitu ya Bu. Terbayang sakitnya saudara kita itu sakit kita. Ya Bu, penderitaan mereka penderitaan kita.
Mungkin itu ya Bu ya yang kita bisa pelajari hari ini. Semoga semua duka yang hari ini lagi kita rasakan itu menjadi ladang surga. Kenapa duka yang Allah hadirkan menjadi ladang surga? Karena kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami pasti uji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan sedikitnya harta, dengan diambilnya jiwa, dengan sedikitnya buah-buahan. Tapi kata Allah, beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, supaya kita mencapai hati yang sabar tadi, ada 5 keyakinan yang harus kita hujamkan kuat-kuat di diri kita. Yakin bahwa ini terjadi karena izin Allah, yakin semua baik dari Allah, yakin semua sudah terukur oleh Allah, yakin semua pasti ditolong Allah, dan yakin semua baik dari Allah. Gitu ya Ibu. Lalu bagaimana cara kita melepaskan kesedihan? Dengan cara mengadukan kepada Allah rasa sedihnya. Adukan kepada, akui yang pertama ya Bu, akui rasa sedih kita, akui penderitaan kita, akui juga nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima, supaya sedih segera pulih. Akui juga dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, adukan kepada Allah semua rasa kita. Dan yang ketiga, menyibukkan diri dalam amal soleh. Mungkin itu ibu-ibu hari ini yang kita pelajari. Semoga dengan ini kita bisa mengambil pesan dari setiap duka yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Ya Bu, duka itu, ujian itu sifatnya netral, tergantung bagaimana kita meresponnya. Baik, mungkin itu saja ibu-ibu. Kita kembalikan, nanti kita ada sesi tanya jawab. Kita kembalikan dulu kepada moderator. Baiklah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Begitu banyak hikmah yang telah kita dapatkan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh jamaah untuk berkontribusi ya, membagikan infak terbaiknya kepada wadah-wadah yang telah kami sediakan. Silakan tolong diisi ya. Dan terima kasih kepada donatur-donatur yang telah menyalurkan infak terbaiknya melalui kami pengajian kita Kamus Fathahillah, yang insya Allah besok Ustazah dan rombongan akan mengantarkan langsung ke tempat kejadian bencana di negeri kita Sumatera Barat, terkhususnya Sumatera Barat. Kita khusus ke Sumatera Barat. Alhamdulillah, pada hari ini lebih kurang donasi yang sudah terkumpul di angka 120 jutaan lebih kurangnya ya. Dan banyak juga pakaian-pakaian ya, sembako-sembako yang telah kita beli di sana sembako. Oh, ya. Kalau untuk sembako insya Allah dari donasi yang terkumpul ya akan kita salurkan nantinya. Terima kasih banyak ya atas bantuan, atas sumbangsi dari para donatur semuanya. Semoga Allah balas dengan jariah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk kepada sesi tanya jawab sehubungan dengan materi kita pada hari ini, agar duka menjadi surga. Baik yang ingin bertanya kami persilahkan. Silakan dari sebelah kiri. Itu ibu itu ada. Boleh ibu berdiri Bu? Ya, silakan ibu. Di tempat aja boleh? Nah. Ada. Oh, atau maju ke depan. Maju ibu ke depan boleh. Nah. Boleh yang lain juga menyiapkan kalau ada pertanyaan. Kita buka mungkin sesi tanya jawabnya untuk 3 pertanyaan. Boleh Ibu, silakan. Bisa langsung to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan apresiasi dulu. Saya sudah 2 kali kajian. Alhamdulillah. Saya tidak ikuti kajian Ustazah Aisyah. Alhamdulillah. Ketika saya ikuti kajian ini, selalu up to date tema-tema yang ditampilkan. Berkait dengan tema yang saya
duka gitu ya. Pak, ini kan secara mudah, ini masalah sedih duka atau prahara dalam rumah tangga gitu ya. Adalah seorang ibu gitu kan, terlahir dari keluarga yang terpandang, contoh kasus saya kata ya, berpendidikan, intelektual, rajin mengikuti pengajian segala macam gitu kan, punya anak gitu kan, tetapi anak ini sudah kita sekolahkan dengan segala macam dengan yang terbaik gitu kan. Ternyata fakta atau kenyataan terjadi di dalam rumah tangganya, anak ini melakukan sesuatu perbuatan yang keji lah yang dilarang oleh Allah gitu ya. Sementara ibu ini bagaimana menyikapinya? Apakah ini suatu ujian, cobaan atau hukuman bagi seorang ibu yang sudah berusaha menjadi ibu yang baik, perhatian segala macam ke anaknya gitu? Itu pertanyaan pertama saja. Apakah ini masalah yang terjadi dengan sang ibu tersebut? Apakah dia kata Allah dia nantinya akan naik kelas atau apa? Karena apakah ini terus ujian, cobaan atau hukuman? Ya katanya. Terus yang kedua, dari perspektif syariah, seseorang melakukan sesuatu yang ada tulisannya dilakukan Al-Nur, saya lupa. Apakah seseorang itu berhak dicampur oleh ayat dengan 100 kali begitu? Karena berzina. Nah, bisa jadi yang dalam seperti ini. Ayatnya secara sembunyi, karena kita bukan hukum Islam. Di negara kita bukan hukum Islam, jadi ayatnya punya ini satu mencampur anak 100 kali. Apakah itu boleh? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab, boleh moderator, sambil siapa tahu yang lain juga mau ada pertanyaan. Jadi ada seorang ibu udah baik, udah agamanya bagus, tapi kok ada anaknya melakukan perbuatan keji. Apakah ini ujian? Iya ibu, ini ujian. Tadi kata Nabi apa? Ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minatin fi jasadihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi minal khati'ah. Gak akan berhenti ujian itu menimpa orang-orang beriman. Dalam hal apa? Dalam hal kesehatannya, dalam hal relationshipnya, wa waladihi dengan anaknya, dan dengan hartanya. Jadi ujian itu memang, jadi ada satu istilah bu, pain is inevitable. Ujian itu gak bisa kita pilih, but suffering is optional. Tapi memilih menderita, respon kita itu ada di kita. Jadi ujian itu ya suka-suka Allah mau menguji, tapi respon kita yang akan dinilai oleh Allah. Makanya kita itu diperintahkan oleh Allah merespon, bukan bereaksi ya bu, bukan bereaksi. Kalau bereaksi itu konotasinya nanti jadi reaktif. Tapi yang benar adalah merespon sebuah kejadian. Respon itu ada bahasa Inggris apa? Responsibility, respon dan ability. Jadi merespon itu ada tanggung jawab di dalamnya. Jadi ketika ada seorang ibu baik, tiba-tiba anaknya kok ngelakuin kekejian, perbuatan yang tidak senonoh misalnya, apakah ini ujian buat ibunya? Pasti itu ujian bu. Ya, apakah itu akan menguji ibu itu meresponnya seperti apa? Apakah dia akan mendekat kepada Allah dengan ujian itu, atau dia malah lari dari Allah? Bu, jangankan ibu itu, Nabi Nuh aja bu, seorang nabi loh. Ada nggak anaknya yang berlaku keji bu? Ada. Anaknya yang durhaka kepada Allah, kepada ayahnya sebagai nabi. Apalagi ini hanya seorang ibu. Maka kalau ibu ini meresponnya dengan baik, membuat dia semakin taat kepada Allah. Ya Allah, yang bisa aku ubah adalah diriku. Anakku, bu, anak-anak itu di bawah kendali kita atau di luar kendali kita bu? Anak-anak itu bisa nggak kita kendaliin? Tidak. Ada di sini ibu yang berkeyakinan anak itu bisa kita kendaliin? Saya dulu pernah bu berhadapan dengan orang, anak itu di bawah kendali kita, nggak bisa, kita yang ngendaliin dia. Tidak bu, anak itu di luar kendali kita. Yang di bawah kendali kita hanya 3 bu. Perhatikan ini baik-baik bu, supaya ibu nggak stres menjalani hidup. Karena kalau kita mencoba menghadapi yang di luar kendali kita pasti stres. Dan kabar bahagianya apa bu? Hal-hal yang di luar kendali kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah hal-hal yang di bawah kendali kita. Lalu apa saja yang ada di bawah kendali kita? Cuman 3 bu. Apa yang di bawah kendali kita? Pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Tindakan orang lain di luar kendali kita, dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain. Maka sikap seorang ibu tadi yang
yang harusnya dia lakukan ya yang bisa dikendalikan. Apa dia? Pikirannya. Dia harus mengendalikan pikirannya baik-baik. Oh ya, mungkin ini aku kurang pendekatanku kepada anakku. Mungkin aku harus memperbaiki caraku mendekati anakku. Yang bisa dikendalikan ibu ini apa? Bicaranya. Aku harus ngomong begini. Dia yang bisa kendalikan. Sikap anak itu di luar kendali kita. Ya Bu, kalau sikap anak di bawah kendali kita, nggak ada itu anak Nabi Nuh. Betul Bu? Kan Nabi Nuh masa sih nggak bisa ngendaliin anaknya? Tapi tidak. Yang di bawah kendali kita itu hanya 3 itu Bu. Macet, hujan, panas, sikap orang, mulut orang, semua di luar kendali kita. Dan kita, kabar gembiranya, tidak dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas sikap orang, atas mulut orang. Kalau ibu-ibu kita ini nih Bu, kita termasuk saya mencoba mengubah sikap orang lain, siap-siap gendeng. Siap-siap stres Bu, karena itu bukan wilayah kita. Sama juga dengan usaha. Di bawah kendali kita adalah usaha aja. Kita buka toko kita pagi, kita layanin orang dengan baik, kita pajang dengan baik, kita tawarin, kita cari bagaimana cara memasarkan yang baik. Itu yang di bawah kendali kita. Hasilnya itu wilayahnya Allah. Jadi kita nggak stres. Oh ya udah ya Allah, aku sudah ambil bagianku, aku serahkan bagianmu. Bu, insya Allah kita tuh kadang-kadang membatasi rezeki kita sendiri. Ya Allah, aku minta segini, padahal Allah itu bisa memberi lebih dari itu. Makanya jangan batasi. Ya Allah, aku hanya lakukan apa yang di bawah kendaliku. Hasil aku serahkan padamu ya Allah. Dengan anak juga gitu Ibu. Yang tadi Ibu yang bertanya, dengan anak juga gitu. Kita lakukan apa yang di bawah kendali kita. Kita nasihati dia, kita sayangi dia, kita cintai dia. Ya Bu, dengan segala cara kita. Hasilnya wilayahnya Allah. Makanya turunlah ayat itu, yang memberi hidayah itu kami. Engkau nggak mampu memberi hidayah orang yang engkau cintai sekalipun. Ketika Rasulullah tuh stres ngadepin pamannya, makanya sama Allah diberi pelajaran bahwa ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah bahkan orang yang engkau cintai, kamilah yang memberi hidayah. Maka di mana kita melihat bahwa ibu ini akan naik kelas dari ujian itu, lihat setelah kejadian itu apakah dia semakin mendekat ke Allah atau dia menjauh dari Allah. Kalau dia mendekat ke Allah artinya dia lagi diangkat derajatnya. Gitu ya Bu. Terus pertanyaan yang kedua tentang hukum yang ayah cambuk anaknya. Kita bicara hukum ya Bu, sebenarnya ini di luar tema ya Bu. Saya jawab sedikit aja singkat. Kalau bicara hukum itu memang harus ada ranahnya sendiri. Dalam hukum Islam ada tuh Bu, hukum cambuk buat orang yang berzina, yang belum menikah berapa, yang setelah menikah dicambuk sampai mati, itu ada hukumnya. Tapi negara kita kan negara hukum, negara yang tidak memakai hukum Islam sebagai landasan hukumnya. Maka di situ nanti akan ada konsekuensi seandainya anak yang dicambuk tadi dia mengadu kepada jalur hukum, nanti bisa bermasalah hukum karena melanggar hukum yang berlaku. Nanti kita bahas untuk masalah hukum ya Bu, karena kita ranahnya sekarang kita lagi bahas tentang bagaimana mengelola ruang batin kita, mengelola pikiran kita, mengasah kolbu kita sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang lebih berbahagia. Gitu ya Bu? Bisa dipahami Bu? Baik, mungkin itu yang dari saya. Boleh kita serahkan lagi ke moderator? Ya. Boleh. Mau ada pertanyaan satu lagi? Boleh. Satu lagi boleh? Ingin bertanya, kita silakan untuk satu orang penanya lagi. Kalau tidak ada kita tutup. Masih ada yang belum paham? Oke, baik, kita lanjut kepada Ustazah untuk mengclosing tadi. Ya, baik ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya sayangi semuanya. Saya mau bicara lagi, tadi saya bilang dari hati ke hati ya Bu, bahwa kesedihan, duka, kesempitan, kegelapan itu sebuah kepastian. Allah tegaskan jelas-jelas dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 155 sampai 157, bahwa kami pasti akan uji kalian. Dengan apa? Dengan kesempitan, dengan kesedihan, dengan kekurangan harta, kekurangan nyawa. Ya, tapi Allah janjikan kabar gembira buat orang-orang yang mampu bersabar menghadapi ujian. Salah satu indikasi orang yang bersabar itu apa Bu? Dia akan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu indikasi bahwa kita orang yang bersabar adalah kita mengembalikan semua musibah kepada Allah. Istirja.
Maka ibu-ibu, untuk kita mampu menjadi orang yang bersabar, pahami 5 keyakinan tadi ya Bu. Yakin bahwa ini semua terjadi atas izin Allah. Yakin semua sudah terukur oleh Allah. Yakin semua ini baik dari Allah. Yakin kita semua pasti ditolong oleh Allah. Dan yakin bahwa ini semua penggugur dosa-dosa kita. Maka dengan itu kita akan mampu menjadi hamba Allah yang bersabar. Dan insya Allah dengan kesabaran itu, kabar gembira dari Allah akan kita dapatkan. Apa itu kabar gembiranya? Itu di ayat 157. Orang yang sabar tadi akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Artinya dia akan masuk surga. Dia akan mendapat rahmat dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, ayat 157. Maka caranya tadi sudah kita bahas ya Bu. Gimana caranya supaya kita bisa oke, aku udah sabar, udah tenang hatiku, tapi gimana cara melepaskan kesedihan itu? Dengan 3M. Mengakui semua rasa, mengakui nikmat Allah, mengakui dosa-dosa. Kemudian mengadukan hati yang gelisah, pikiran yang bimbang, ya Bu. Lalu yang terakhir adalah menyibukkan diri dalam amal soleh kebaikan. Mungkin itu semua Bu, yang semoga dengan ini kita bisa amalkan sama-sama ya Bu ya. Insya Allah ini Ibu pegang kuat-kuat, Ibu nggak akan lama-lama sedih. Oke, sedih datang tapi nggak akan lama-lama, gitu ya Bu. Untuk itu sebelum kita tutup, mari sama-sama ibu-ibu kita tundukkan kepala, kita doa sama Allah. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, yang hari ini sedang benar-benar Allah uji. Ya Bu ya, Allah uji dengan bencana. Mudah-mudahan saudara-saudara kita mampu bersabar, dan sebentar lagi kabar gembira akan mereka dapatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ibu-ibu sekalian, jangan lupa ya Bu, dalam setiap doa kita, sholat kita, selipkan doa ya Bu untuk saudara-saudara kita, termasuk yang di Palestina, di Suriah, dan lain-lain ya Bu. Mungkin itu saja dari saya mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kekurangan. Mari kita tutup majelis kita dengan, jangan lupa ya Bu, kita siap amalkan. Siap ya Bu, amalkan? Siap ya Bu? Yang bilang siap biasanya lebih kuat nanti kemampuannya. Siap Bu? Insya Allah. Dan jangan hanya sekedar diamalkan Bu, tapi juga disampaikan ya kepada teman-teman kita, anak kita, kuat pasangan kita, dan lain-lain. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita tutup kajian kita pada hari ini, tidak henti-hentinya kami menyampaikan kepada seluruh jamaah untuk dapat berdonasi. Kami masih menerima donasi daripada jamaah semua. Mungkin kemarin yang belum bisa transfer rilis boleh kami jalankan sekali lagi ya. Bagi yang mau saja, tidak ada paksaan ya. Semoga bermanfaat buat para saudara kita yang tertimpa musibah, terkhusus di daerah Palambayan, Sumatera Barat. Silakan kepada tim dijalankan lagi. Boleh ini nemuin aja, nemuin. Belum bagi yang mau lagi. Kami boleh. Bosan-bosan. Ini aja, datengin yang jilbab merah. Kalau yang mau. Oh ya, Ibet kasih tahu kita juga menyiapkan makan. Kita juga nyiapin makan buat jamaah yang ini. Ada. Apa kecil yang penting isinya banyak. Oh iya. Ada yang kehilangan handphone ya? Tadi kami ada makan. Coba dicek. Satu handphone. Coba dicek. Yang kehilangan boleh ya? Oh iya, bagi yang mau. Coba dicek HP masing-masing, ada yang kehilangan nggak? Jalankan. Ya, dijalankan aja. Baik. Ibu. Ada yang kehilangan handphone? Kenapa? Oh
Ibu Yuni. Ya udah. Saya wakili. Iya ya, baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah sedikit